Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam materi pembahasan Pendidikan Agama Katolik kelas 4 di semester Paskah atau semester genap ini. Mari kita ikuti pembahasannya. Materi pokok pada KD 3.1 ini berjudul Doa. Kita akan membahas seputar doa, apa itu doa, dan kemudian bagaimana cara membuat doa, dan sekaligus juga kita mau meneladani tokoh dalam hidup doanya. Tujuan minimal dalam pembelajaran ini terdiri dari 4 bagian. Setidaknya ada 4. Yang pertama, siswa dapat memahami arti doa. Kemudian yang kedua, siswa dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Siswa semakin yakin bahwa dalam doa dapat berjumpa dengan pribadi Yesus, secara pribadi dengan Yesus. Kemudian yang keempat, siswa mampu meneladani Yesus sebagai sang pendoa. Istilah doa sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan di beberapa keluarga Kristiani, doa ini adalah bagian dari hidupnya. Dengan berdoa, mereka merasa dilindungi. Mereka yakin bahwa Tuhan hadir dalam keluarganya. Nah, dalam doa ini, semua orang yang berharap, semua orang yang percaya pada Tuhan, yakin bahwa doanya pasti dikabulkan. Nah, dalam pembahasan awal ini, doa merupakan bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, sekaligus mengungkapkan iman dan kepasrahan kita padanya. Jika dikatakan sebagai bentuk komunikasi, itu artinya terjadi pembicaraan dua arah antara kita dan Tuhan. Kita yang berbicara dan Tuhan yang mendengarkan. Kemudian sebaliknya, Tuhan yang berbicara dan kita yang mendengarkan. Nah, dalam doa ini kita berusaha menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Entah itu berupa permohonan, ungkapan syukur, atau hanya sekedar bercerita saja kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkannya. Kemudian setelah itu kita mendengarkan apa yang Tuhan bisikkan kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Dalam keyakinan iman, kita yakin bahwa dalam doa itu kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Banyak yang mengungkapkan ketika dalam berdoa, Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Hadir lewat sabda Tuhan dalam kitab suci yang kita baca. Tuhan mengabulkan doa kita. Kemudian dalam situasi keheningan doa, kita mendengarkan bisikan Tuhan bahwa kita ditemani Tuhan, kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah kita. Kita yakin dan percaya bahwa dalam doa itu memiliki kekuatan iman khusus yang memberikan pengharapan penuh bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu itu mungkin dan pasti akan terjadi. Karena kita mengungkapkannya dengan penuh iman dan kepasrahan kita kepadanya. Nah, ketika berdoa, hal yang dilakukan dalam berdoa, pada saat kita berdoa, biasanya adalah kita berusaha menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena dalam doa ini, kita secara pribadi berjumpa dengan Tuhan dan menjalin hubungan dengannya. Disitulah terjadi komunikasi dua arah. Nah, kemudian dalam doa itu
kita juga merasa bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat membantu kita. Kita ketergantungan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Dan dengan berdoa juga kita dapat menemukan cara dalam beribadat kepadanya. Nah, seperti diungkapkan di awal tadi, saat kita berdoa, di situ kita juga sekaligus mengungkapkan iman, harapan dan cinta kita pada Allah. Bagaimana dengan cara mengungkapkan iman? Dalam doa yang mengungkapkan iman, di situ kita sadar bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Nah, bentuk keselamatan yang kita terima ini banyak macam, banyak cara dan banyak hal yang kita alami dalam bentuk-bentuk keselamatan yang sudah kita terima. Contohnya, misalnya, setiap hari kita menikmati napas kehidupan yang Tuhan berikan. Setiap hari kita bernapas dan maka itu kita hidup. Setiap hari juga kita selamat, entah dalam perjalanan, entah dalam melakukan sesuatu, atau dalam memikirkan apapun itu demi keselamatan banyak orang. Bentuk keselamatan yang lainnya juga adalah kesuksesan, keberhasilan, dan rejeki yang kita terima. Itulah bentuk-bentuk keselamatan dan masih banyak bentuk yang lainnya lagi. Kemudian dalam doa yang diungkapkan penuh harapan, di situ kita yakin bahwa Tuhan akan memperhatikan segala kebutuhan kita. Kita berharap kepada Tuhan, kita penuh harapan kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang memperhatikan kita, apalagi saat kita tidak mampu, tidak berdaya. Di situ Tuhan akan hadir. Nah, kemudian dalam doa yang mengungkapkan cinta, di situ saat kita berdoa, sebelum kita mengungkapkan cinta dan kasih kepada Tuhan, Tuhan telah mencintai kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita. Oleh karena itu, kita berdoa hendaknya tulus. Tulus yang keluar dari hati. Doa juga dibedakan menjadi dua bentuk. Ada doa pribadi dan ada doa bersama. Nah, di sini saya menunjukkan perbedaannya. Walaupun secara umum berdoa ya sama. Namanya saja doa. Kita mengungkapkan diri kepada Tuhan. Namun ada yang diungkapkan secara pribadi, ada yang diungkapkan secara bersama. Entah itu dalam kelompok, dalam komunitas, ya, itu adalah doa bersama. Perbedaannya, jika dalam doa pribadi diungkapkan secara pribadi. Kalau dalam doa bersama, ya diungkapkan secara bersama-sama. Ada satu orang yang memimpin. Dalam doa pribadi, si pendoa menggunakan kata saya atau aku. Dan dalam doa bersama, para pendoa menggunakan kata kami atau kita. Isi doa dalam doa pribadi umumnya, nah ini umumnya, secara umum ya, umumnya mengarah pada kepentingan pribadi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang berdoa bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan dunia. Ya. Dan dalam doa bersama, isi doanya umumnya mengarah pada kepentingan bersama, umumnya. Namun tidak juga menutup kemungkinan, ya, dalam doa bersama itu juga mendoakan untuk satu orang, ya,
Misalnya untuk kesembuhan seseorang atau untuk keselamatan seseorang. Jadi bukan hanya untuk kepentingan banyak orang saja, tetapi untuk mendoakan satu pribadi. Nah, gitu. Ini perbedaannya. Doa bersama juga memberikan nilai positif atau nilai tambah pada kita. Nah, gitu. Doa bersama, ya diantaranya adalah dalam doa bersama ini dapat mengungkapkan persatuan dan persaudaraan kita di hadapan Tuhan. Kemudian, dalam doa bersama juga kita semakin mengakrabkan persaudaraan kita sebagai gereja, sehingga dapat mewujudkan gereja yang lebih nyata lagi. Contoh doa pribadi diantaranya di sini adalah doa dalam pengakuan dosa. Ini kan pengakuan dosa pribadi dosanya. Nah, begitu. Kemudian doa sebelum tidur atau setelah bangun tidur malam. Nah, gitu ya. Doa pribadi ada juga yang dilakukan secara bersama. Doa sebelum dan setelah makan. Doa sebelum dan berangkat dalam suatu tempat. Nah, ini contoh-contoh doa pribadi. Kemudian contoh doa bersama diantaranya adalah doa di sekolah. Nah, doa di sekolah ketika kita sebelum memulai pelajaran dan ketika mengakhirinya, kita kan berdoa bersama. Ada satu orang yang memimpin. Nah, itu. Karena ini masih dalam salah satu ciri dari doa bersama. Kemudian contoh yang kedua untuk doa bersama. Dalam perayaan Ekaristi di gereja, misa ya. Nah, ini juga contoh doa bersama. Kemudian ketika makan bersama dalam keluarga, ada satu orang yang memimpin. Ini juga contoh doa bersama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Yesus sendiri sebagai sang teladan dalam berdoa memberikan nasihat kepada kita. Ini berdasarkan Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 8. Kalau kalian berdoa, janganlah seperti orang yang suka berpura-pura. Mereka suka berdoa seperti berdiri di rumah ibadat dan di pinggir jalan supaya dilihat orang. Ingatlah, mereka sudah menerima upahnya. Tetapi kalau kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa permintaan mereka akan didengar sebab doa mereka yang panjang itu. Janganlah seperti mereka. Bapa sudah tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian memintanya. Nah, ini nasihat Yesus tentang berdoa. Intinya dalam nasihat Yesus itu adalah berdoalah dengan jujur dan tulus. Sehingga doa yang diungkapkan sungguh keluar dari hati. Tidak dilakukan bertele-tele, panjang doanya. Padahal tujuannya hanya satu. Dan tidak juga berdoa ingin dilihat orang atau ingin didengar orang. Sengaja berdoa di tempat umum. Padahal masih ada tempat yang bisa secara pribadi. Dan sengaja berdoa bersuara keras-keras agar didengar orang kalau dia sedang berdoa. Ingat kata Yesus, mereka sudah menerima upahnya. Apa upahnya? Orang-orang memuji mereka, ya, orang-orang memuji mereka. Itulah upahnya. Tapi Yesus tidak suka seperti itu. Ya, itu adalah orang-orang munafik. Yesus ingin kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ya. Dan kita juga tahu bahwa dan kita sadar bahwa Allah telah mencintai kita dan Allah juga sudah mendengar apa yang ingin kita sampaikan sebelumnya karena Allah yang Maha Tahu. Demikianlah pembahasan tentang materi doa ini. Semoga
kita semakin mampu menghayati hidup doa kita dan menjadikan doa sebagai bagian dari hidup kita. Tuhan memberkati.